Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas dunia seputar interior, desain interior. Jadi teman-teman tahu desain rumah ya. Desain rumah terkadang melupakan desain interiornya. Seberapa penting sih desain interior itu? Ya, jadi kita akan bahas di edisi kali ini seberapa penting sebenarnya desain interior itu. Rumah itu sebenarnya yang kita nikmati setiap hari sepanjang hidup kita, apakah luar rumahnya, eksteriornya ataukah interiornya. Jadi banyak orang yang salah kaprah, kadang-kadang mementingkan bentuk rumahnya harus cantik, rumahnya harus megah, tapi interiornya nanti aja lah, kita bisa pakai yang barang yang asal ada. Yang penting rumahnya sudah jadi, rumahnya tampak bagus, tampak megah, interiornya nanti aja lah, nggak penting. Apakah betul seperti itu? Mari kita lihat video kali ini. Kita tahu dari dulu orang memang lebih mementingkan penampilan luar. Tapi kita tahu semakin kesini orang semakin sadar. Jadi sebenarnya yang kita pakai sendiri, ya kita sebagai pemilik rumah, yang kita nikmatin 90% adalah interiornya. Kita hanya lihat eksterior rumah itu saat kita mau pulang ke rumah aja. Kita mau pulang ke rumah, kita lihat rumahnya kita, oke sudah kita masuk. Kita berlama-lama di dalam, yang kita nikmatin sebenarnya apa? Keindahan interiornya atau dalam rumahnya. Jadi teman-teman, ternyata bentuk interior ini adalah suasana rumah yang kita inginkan, yang kita dambakan. 90% adalah yang terpenting adalah di interior rumahnya. Banyak orang yang salah kaprah dari dulu ya. Penting rumahnya kelihatan megah, kelihatan elegan, kelihatan mewah rumahnya dari luar. Tapi sampai dalam rumahnya kok kayak gini, dalamnya nggak karuan, berantakan, nggak tertata rapi. Jadi sekarang orang mulai sadar nih, ketika desain rumah, kita sarankan ya memang kita dari M Arsitek, kita menyarankan harus modeling rumah itu harus luar dan dalam. Karena di banyak case nih, kita sering terima case belakangan ini, orang yang sudah jadi rumahnya minta ke kita, "Kak, kita mau desain interior dong." Ternyata setelah kita survei, setelah kita cek, denah rumahnya itu sudah nggak enak, penataan rumahnya sudah nggak enak. Tapi tetap bisa kita bantu dengan penataan interior yang bagus ya. Tapi alangkah baiknya jika teman-teman mau renovasi atau membangun rumah dari awal, baiknya adalah menggambar mendesain rumah dari luar sampai ke dalam. Jadi betul-betul whole package, luar rumahnya jadinya seperti apa, dalamnya jadinya seperti apa, setiap ruangan itu akan jadinya seperti apa, apakah sesuai dengan impiannya kita, itu harus direncanakan dari depan. Jadi teman-teman sekarang tahu ya bahwa ketika kita hanya mementingkan luar, ternyata yang lebih penting itu interiornya. Karena yang kita pakai seumur hidup kita, lebih banyak waktunya itu di dalam rumah. Betul ya, nggak ada yang tinggalnya di luar rumah ya. Semua orang tinggal di dalam rumah. Jadi interior itu lebih signifikan pemakaiannya. Jadi buat teman-teman sekarang mulai mungkin bisa berubah mindset bahwa yang terpenting dari suatu rumah adalah dalam rumahnya. Ya, karena yang sendiri yang kita pakai. Kamar ini misalnya, saya sudah rancang bentuknya, suasananya, bahan-bahannya dari awal sebelum kamar ini dibuat. Jadi kita akan desain dulu interior ini ya. Kita yang tahu interior rumah otomatis sangat personal sekali. Setiap bagian ya, owner memiliki keinginan. Saya pengen ruang tamunya seperti ini. Saya pengen ruang keluarga saya seperti ini. Saya pengen kamar saya seperti ini. Sangat personal sekali. Jadi buat teman-teman pastikan ketika mau membangun rumah, mau mendesain suatu bangunan atau ruangan, pastikan desain luar dan dalam, terutama interior ini nih, benar-benar harus diperhatikan. Harus didesain dari awal sebelum kita mulai renovasi rumah atau membangun rumah. Jadi kita nggak akan kecewa ketika kita mau masuk ke dalam suatu rumah, misalnya sudah terlanjur dindingnya kaca semua, misalnya banyak kacanya. Padahal saya kepengin lemari saya besar-besar, barang-barang saya banyak, saya butuh lemari yang besar-besar. Tapi karena terlanjur bangunannya sudah nggak ada space untuk dinding-dinding untuk lemari, jadinya mau nggak mau ada dua opsi nih. Lemarinya jadi kecil, atau saya bongkar bangunannya, saya tembokin lagi nih, supaya bisa lemari saya semakin besar. Itu kesalahan yang sering terjadi. Jadi buat teman-teman pastikan ketika mau memulai sesuatu, desain luar dalam. Interior harus diperhatikan betul-betul, detailing betul-betul, desain betul-betul sampai ke titik teman-teman memang sudah puas. Oke, saya mau kamar saya seperti ini, saya mau lantainya pakai ini, saya mau dindingnya pakai ini, mau kordennya pakai ini, mau wallpaper pakai ini, mau lemarinya seperti ini. Itu sudah dirancang, sudah didesain dulu. Jadi ketika kita pakai, ketika kita buat, kita akan puas.
hasilnya akan puas karena sudah sesuai dengan harapan saya, sudah sesuai dengan keinginan saya. Nah, ini yang teman-teman di luar sana banyak sekali ya teman-teman, saya pahami karena memang awam di dunia interior ini banyak yang memang misalnya hanya memilih wallpaper saja. Saya mau mengganti suasana rumah saya, wallpapernya saja deh, lantainya saya nggak usah pikirin. Saya mau ganti korden aja deh, saya mau ganti pasang interior aja deh, saya mau ganti plafon aja deh. Apakah nggak boleh? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi otomatis akan berbeda hasilnya jika teman-teman combine desain itu menjadi satu kesatuan. Dari warna korden, warna jendela, warna lantai, warna dinding, desain ruangan, plafon, ya, semua sudah kita combine, sudah kita rancang dari awal. Sehingga hasilnya pasti akan mantap, akan bagus, akan sesuai dengan keinginannya kita. Karena semua kita sudah tampilkan dulu dalam desain 3D yang memang kita tahu hasilnya nanti akan seperti apa ketika kita laksanakan sesuai dengan desain itu. Jadi tips buat teman-teman, mulailah berpikir panjang. Kita mau rumahnya kita bagus, kita mau rumahnya kita nyaman, yang penting apa? Desain interiornya. Jadi teman-teman harus paham, desain interior merupakan satu keharusan zaman sekarang ketika kita menginginkan rumah kita memang jadinya sesuai impiannya kita. Kita kan nggak bisa combine dalam otaknya kita. Mungkin ada orang-orang tertentu yang punya kemampuan daya bayang itu luar biasa. Jadi membayangkan semua ruangannya kita, combine dari semua bahan yang ada hanya di pikiran. Tapi kebanyakan dari kita otomatis nggak bisa ya membayangkan seperti itu. Jadinya seperti apa ketika sofa saya warnanya ini, wallpaper seperti ini, korden seperti ini, lantai seperti ini, plafon seperti ini, dinding seperti ini, jadinya seperti apa? Ketika mix, di-combine semua warna itu, apakah jadinya bagus? Nggak banyak orang yang bisa seperti itu. Memang penting sekali untuk kita mendesain interior dulu, mendesain secara virtual dulu, secara 3 dimensi, sehingga kita paham bener nih kita akan punya rumah seperti apa, dalamnya akan seperti apa. Ya, mungkin itu ya teman-teman pentingnya desain interior buat suatu bangunan atau suatu gedung atau suatu apapun fungsinya bangunan itu. Desain interior menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian yang sangat penting ketika teman-teman menginginkan rumah yang homey, menginginkan rumah yang sesuai keinginan, yang sesuai harapan. Teman-teman harus mulai memikirkan masalah desain interior. Oke, mungkin seperti itu ya. Harapannya nggak banyak lagi teman-teman yang setelah lihat video ini melakukan kesalahan yang sama ya. Banyak cerita ya saya dari klien saya, mereka senang belanja nih. Ketika lagi renovasi rumah, mereka senang belanja. Saya mau ke toko furniture nih, lihat kursi bagus, beli tanpa memikirkan panjang. Setelah beli sofanya, harganya puluhan juta, sampai ke rumah, oh ternyata sofanya ukurannya nggak pas. Ternyata nggak pas juga warnanya sama ruangan saya. Jadi sofa yang sudah beli puluhan juta ini nggak enak dipakai di rumah ini. Mau digimanain? Sofa baru padahal. Ada cerita lagi, habis beli wallpaper. Sudah pilih-pilih wallpaper, ketika dipasang-pasang-pasang, kok nggak match ya sama warna lantainya. Karena mereka nggak bisa membayangkan dengan detail bagaimana nanti jadinya setelah pilih wallpaper tertentu. Ada juga yang beli korden, warna lantainya hitam, kodenya belinya warnanya kuning misalnya, atau dibeli warnanya hijau misalnya. Setelah dipasang ternyata nggak terlalu match ya, tapi sudah pesan semua kodenya serumah, jutaan sudah dikeluarkan tapi hasilnya nggak bagus. Jadi banyak sekali cerita-cerita seperti ini ya, orang yang sudah membeli berbagai macam barang interior untuk furniture mereka dengan harapan rumahnya akan bagus, tetapi kenyataannya berkebalikan. Ketika sudah mengeluarkan uang berjuta-juta, uang banyak, tapi ketika dimasukkan ke rumah kok nggak bagus hasilnya. Kenapa kak? Yaitu karena tadi desain interior memang tidak sembarangan. Jadi untuk mix and match setiap komponen di dalam ruangan ini supaya terlihat cantik, supaya terlihat bagus, itu memang harus dari ahlinya. Jadi teman-teman yang membutuhkan bisa kontak juga ke kita. Kita juga menyediakan jasa untuk desain interior. Jadi buat teman-teman yang memang sudah memiliki keinginan nih, saya mau rancang rumah saya mulai dari sekarang, boleh kontak kita. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan konten kali ini, teman-teman bisa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.